Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Shadaqallahul azim. Segenap para ulama, para asatiz, para tokoh yang saya muliakan, keluarga besar Masjid Agung Sunda Kelapa, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh dan taklim yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah, alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan tugas kewajiban kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, melaksanakan tugas kewajiban kita kepada Allah, tugas-tugas ukhrawi, juga melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai manusia, tugas-tugas duniawi. Mudah-mudahan harapan kita dua tugas besar yang Allah berikan kepada kita ini di dalam hidup di dunia ini akan dapat membawa kemanfaatan kelak di yaumil qiyamah pada saat kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak dan saudara-saudara, salah satu surga yang seringkali Allah sebutkan dan Rasul gambarkan adalah surga Aden. Sampai-sampai ketika Allah selesai menciptakan yang bernama surga Aden ini, Allah panggil malaikat Jibril. Biasanya Allah ketika menciptakan beberapa tempat, bahkan beberapa surga, Allah enggak manggil malaikat Jibril. Ini surga Aden lain. Allah panggil malaikat Jibril. Kata Allah, hai Jibril, aku baru saja menyelesaikan, aku baru saja menciptakan surga Aden. Sekarang silahkan kamu lihat apa yang ada di dalamnya. Berangkat malaikat Jibril ke surga Aden ini. Begitu sampai malaikat Jibril di surga Aden, pintu surga terbuka. Dan tentu malaikat Jibril takjub dengan keadaan, kemewahan dan kemegahannya. Ketika itu datanglah bidadari menyambut malaikat Jibril. Dengan senyumnya ini bidadari. Ketika bidadari tersenyum, giginya bersinar, itu surga Aden tiba-tiba menjadi terang benderang.
Masya Allah, itu baru satu gigi yang bersinar. Malaikat Jibril sampai enggak menyangka, enggak mengira, dia kira ini nur ilahi. Itu malaikat Jibril langsung sujud. Dia enggak tahu kalau itu bidadari. Begitu malaikat Jibril ini sujud, kata bidadari, Jibril kum, Jibril bangun kamu, aku ini bukan Tuhanmu, aku adalah makhluk Allah, seperti engkau juga makhluk Allah. Aku adalah pembantu sorga Aden ini, aku bidadari sorga. Bangun malaikat Jibril melihat keadaan bidadari sorga, tertegun malaikat Jibril. Malaikat Jibril aja bengong lihat badan bidadari sorga. Makanya nggak aneh ya, ketika Rasul juga, ini kenapa malaikat Jibril ini sempat diperintahkan oleh Allah ngontrol sorga Aden, karena nanti dalam sejarahnya ketika Rasul di Isra dan di Mi'rajkan, salah satu sorga yang dikunjungi oleh Rasul ini sorga Aden. Ini memang sorga yang lain daripada yang lain keindahannya. Pantas kalau Nabi memberikan gambaran keindahan bidadari sorga itu, kata Nabi, bidadari sorga itu Allah ciptakan dari 4 minyak, yaitu minyak ja'faron, minyak misik, minyak ambar, dan minyak kafur. Dan bidadari sorga ini Allah ciptakan 4 warna, putih, kuning, hijau, merah. Hitam nggak ada hitam. Bidadari sorga hitam, bingung kita. Ini kata Rasul yang namanya bidadari sorga, dari mulai ujung kaki sampai ke tumit itu Allah ciptakan dari minyak za'faron. Dari kaki sampai ke dada Allah ciptakan dari minyak misik. Dari dada sampai leher Allah ciptakan dari minyak ambar. Dari leher sampai kepala Allah ciptakan dari minyak kafur. Rambutnya terbuat dari sutra, ibarat sutra. Kalau saja bidadari sorga itu meludah satu ludahan ke dunia, kata Rasul, niscaya air laut dan apa yang ada di dunia ini, air-air, akan menjadi wangi seperti wanginya minyak misik yang ada di sorga. Masya Allah, itu baru satu ludahan, plek. Nih kalau cerita bidadari kita pengen cepet-cepet mati, kita pengen banget ketemu cepet-cepet, bener. Iya, udah pengen banget ketemu kita. Pokoknya pagi ini saya mau cerita bidadari bija sorga aja yang enak-enak dah. Itu keindahannya. Untuk siapa ini bidadari sorga? Setiap satu penghuni sorga itu Allah ciptakan 70 kamar. Tiap kita nih Pak, ini buat kita nih, nggak ibu-ibu nggak, belum, kita nih. Setiap laki-laki ahli sorga Allah ciptakan 70 kamar. Setiap kamar Allah ciptakan 70 kasur. Setiap kasur Allah ciptakan 1 bidadari. Dan setiap bidadari Allah siapkan 1000 pelayan. Artinya setiap ahli sorga Allah siapkan 70 kali 70 berarti 4.900 bidadari dengan 4,9 juta. Berapa tuh kira-kira? Ya 4,9 juta ya. 4,9 juta pelayan. Jadi istri kita di surga nanti Pak 4.900 bidadari dengan 4,9 juta pelayan. Gempor-gempor dah.
Lalu begitulah, makanya yang sampai-sampai kata Nabi, kalau saja bidadari sorga itu minum air, maka dari mulai mulut sampai tenggorokan air itu kelihatan, tembus pandang, Pak. Itu tembus pandang minumnya aja. Masya Allah. Nah, itu Allah siapkan salah satunya di sorga Aden. Siapa nanti yang akan menjadi bidadari? Ibu yang akan menjadi ahli sorga, maka Allah jadikan bidadari-bidadari sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru gambaran sedikit. Lalu untuk siapa sorga Aden diantaranya ini? Ini diantaranya disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman melakukan amal kebajikan ketika dia meninggal sudah bertaubat kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Siapa yang menghadap Allah meninggalkan alam yang fana ini, dia banyak melakukan amal kebajikan, dia beriman kepada Allah, Allah siapkan derajat yang tinggi, sorga Aden, kekal. Sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah hadiah terbesar dari Allah bagi orang-orang yang selalu membersihkan hati di dalam hidup ini. Apa gambaran tajri min tahtihal anhar? Sorga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi ketika Rasul di Isra dan di Mi'rajkan, begitu masuk sorga Aden, salah satu yang membuat takjub Rasul itu ada 4 sungai besar. Rasul perhatikan ini sungai bukan seperti sungai di dunia. Airnya yang berbeda-beda. Dari mulai air yang bersih, jernih, kemudian ada sungai susu, ada sungai khamr, ada sungai madu. Rasul sempat tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ini 4 sungai kebesaran ini, di mana dia, dari mana asalnya, dan di mana terakhir sungai ini mengalir? Kata malaikat Jibril, ini sungai akan berakhir di sungai engkau Muhammad. Makanya kita kan suka baca doa tuh, Allahumma askini min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan la nazma'u ba'daha abada. Ya Allah, berikanlah aku minum dari haud, dari sungai kekasihmu Muhammad ya Allah. Kita selalu berharap, kenapa? Karena setiap orang nanti di akhirat, bagaimanapun panasnya, capeknya, ketika nanti dia meminum 1 teguk dari sungai Rasul, maka akan hilang segala haus yang pernah dirasakan. Lalu dari mana? Hulunya dari mana? Asalnya ini dari mana ya Jibril? Kata Jibril, aku tidak diberitahu oleh Allah dari mana asalnya ini 4 sungai besar ini. Kalau kau ingin tahu Muhammad, kau bertanya langsung kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada engkau dari mana asalnya sungai ini. Akhirnya Rasulullah munajat kepada Allah ketika berada di Jannatu Aden ini. Pada saat Rasulullah munajat, datang malaikat. Kata malaikat, ya Muhammad, kalau kau ingin tahu dari mana asalnya 4 sungai mulia, 4 sungai besar ini, pejamkan mata kamu. Nabi Muhammad memejamkan matanya. Sekarang kau buka kembali matamu. Dibuka sama Rasul. Begitu Rasul membuka matanya, ternyata di depannya sudah ada sebatang pohon yang besar, di sebelahnya ada kubah yang begitu indah. Rasul
melihat, memperhatikan, ternyata air itu keluarnya dari dalam kubah ini. Kubahnya ini besarnya kalau seandainya, kalau saja kata Rasul, seluruh makhluk Allah yang ada di alam, ya baik itu jin atau manusia, mereka berada di atas kubah ini, di atas kubahnya, maka niscaya mereka ibarat burung kecil yang sedang berada di atas puncak gunung. Itu saking gedenya ini kubah. Pintunya itu terbuat dari emas merah kata Nabi, termasuk gemboknya dan kuncinya. Nabi perhatikan keindahan dan kebesaran ciptaan Allah. Setelah puas Nabi mau berlalu, mau pergi. Kata malaikat, Muhammad, kenapa kamu mau balik? Kamu belum tahu dari mana asalnya? Ya dari dalam kubah ini, dari bawah kubah. Sudahlah, kamu masuk, bagaimana keadaan kubah itu? Kata Rasul, bagaimana aku bisa masuk? Aku tidak punya kuncinya. Kamu sudah punya kuncinya Muhammad, kata malaikat Jibril. Dari mana kuncinya? Kuncinya cuma kamu yang memiliki dan Nabi Sulaiman yang memiliki. Apa kuncinya? Kuncinya Bismillahirrahmanirrahim, karena ini ayat cuma turun kepada kamu dan kepada Sulaiman hamba Allah. Wa innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini cuma bismillah kuncinya. Rasul baca bismillah, benar itu kubah kebuka. Begitu kubah terbuka, Rasul masuk. Begitu Rasul masuk, takjub lagi Rasul melihat dalam kubah, ternyata ada 4 tiang besar terbuat min durratin wa yakut. Rasul perhatikan dan ternyata air itu keluar dari 4 tiang besar ini. Di setiap tiang itu tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dari setiap tiang ini. Dari tiang itulah keluar air-air ini. Kata malaikat Muhammad, perhatikan lagi. Kau cuma lihat dari tiang, coba kamu perhatikan lagi. Asalnya yang dari tiang itu dari mana airnya ini? Rasul teliti, Rasul perhatikan. Ternyata tiang pertama mengeluarkan air yang jernih, yang putih, yang bersih. Itu dari huruf mim, kalimat bismi, mimnya itu kan ada kayak lubang, dari situ keluarnya. Rasul perhatikan tiang yang kedua, ternyata dari kalimat Allah, huruf H dari kalimat Allah keluar air susu. Dilihat dari tiang yang ketiga, ternyata juga dari huruf mim keluar dari kalimat Ar-Rahman, itu keluar khamr. Dan dari tiang yang keempat diperhatikan dari kalimat Ar-Rahim, dari mim Ar-Rahim keluar madu. Baru mengalir ke tiang, masuk dalam kubah, keluar dari dalam kubah membentuk 4 sungai besar. Kata Jibril, Muhammad, ahli sorga semuanya akan Allah berikan minumnya dari 4 sungai ini. Karena itu kata Jibril, Muhammad, kalau saja umatmu melakukan segala sesuatu diawali dengan kalimat bismillah, maka amal kebajikan itu akan menjadi berat, dan niscaya setiap setan tidak akan dapat berani menggoda umatmu kalau meyakini dengan kalimat bismillah ini. Masya Allah, rupanya kalimat bismillah itu mempunyai kelebihan yang besar bagi kita, pahala yang besar. Karena itulah sekali lagi, inilah sungai yang akan diberikan kepada ahli surga nanti. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun mimma'in ghaira asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa.
Sorga yang Allah siapkan, sorga Aden yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di bawahnya mengalir sungai yang airnya jernih, tidak pernah berubah. Airnya dari susu yang tidak pernah berubah juga rasa dan warnanya. Airnya yang terbuat dari khamr yang nikmat diminum bagi penduduk ahli sorga. Dan airnya juga terbuat dari madu yang tersaring. Maka kata Jibril, nanti pada saat ketika hari Sabtu diberikan minum ahli sorga dengan air yang bersih, hari Minggu dikasih air susu, hari Senin diberikan khamr, hari Selasa diberikan madu. Lalu bagaimana dengan hari Rabu, Kamis, dan Jumat? 3 hari ini ketika umat Rasul meminum khamr, mereka akan melayang-layang, mabuk sorga. Berapa lama mabuknya? Digambarkan kurang lebih sekitar 1000 tahun dia mabuknya. Mabuknya tuh 1000 tahun. Mabuk sorga. Mabuknya ahli sorga itu berzikir kepada Allah. Kemudian antar dedaunan, ranting dedaunan sorga itu mengeluarkan musik yang indah. Sementara mereka berzikir sambil mabuk dengan suara-suara yang indah. Sampai pada akhirnya digambarkan nanti jatuh di satu tempat, ternyata tempat itu adalah istana-istana mewah. Begitu selesai mabuk, bidadari sudah siap di samping dia dengan makanan yang dikehendaki. Dikasih minum, mabuk lagi. Begitulah. Wah, ceritanya nggak habis-habis kalau cerita sorga. Intinya kalau pengen masuk sorga Aden, kita banyak ningkatkan iman, melakukan kebajikan, dan jangan lupa selalu bersihkan hati bahwa kita ibadah, kita hidup di dunia ini lillah fillah minallah. Kita karena Allah hidup di dunia ini. Kehidupan kita ada di genggaman di tangan Allah. Semuanya datangnya dari Allah. Artinya apa? Mensyukuri dari segala apa yang Allah berikan, bersabar ketika datang musibah, akan bersih hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kita sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'budi karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyana, innaka ta'lamu kha'inata ayuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma ya muyassira kull asir yassir umurana. Allahumma ya musakil sakil umurana. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa banatana wa ahlana min alil khair wa min alil ilmi wa ja'alna wa ja'alhum minal ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.